Iya. Oke, ya ini lagi cuti Kak Mardiati, lagi cuti. Jadi di rumah aja, hanya di rumah aja ya. Kak Mary masih insomnia ya? Pasca operasi semakin gak tenang dan gak nyenyak. Udah ikhlas belum, Kak Mary? Itu semua tergantung dari penerimaan kita ya akan hidup ini. Kalau belum bisa tidur seperti yang aku bilang kemarin Kak Mer, berarti kita masih ada yang belum kita ikhlaskan gitu. Sambil singgah pernikahan Kak Momlo, paten kali lah. Haha. Puji Tuhan ya. Oke, Kak Mary, coba naik sekali lagi Kak Mary ya, kita biar dengerin ya. Nggak bisa ku invite ya Kak Mary ya. Oke. Udah, ku accept ya. Oke. Ras dokter. Ras, gimana? Belum bisa tidur? Belum bisa dokter. Udah saya sampai bicara sendiri sama diri. Apa bicaranya? Ayolah kita bisa tidur, semua baik di dalam Tuhan. Bisa apa? Bisa tidur? Hari ini benar-benar sama sekali nggak ada dokter. Oke, coba aku tanya. Yang tadi kakak bilang bisa baik di dalam Tuhan, apanya yang baik? Segala apa yang sudah terjadi lah dokter. Dari saya yang keguguran, terus saya yang operasi miom. Semuanya baik lah, udahlah tenang lah gitu. Janganlah terlalu berpikiran yang aneh gitu. Saya sudah mencoba dokter. Berarti masih berpikir yang aneh? Nah itu dia tetap jalan. Saya nggak. Apa yang anehnya? Saya masih berpikir jalan terus pikiran ini. Yuk, saya harus tahu tuh Kak, apa yang anehnya tadi kakak bilang itu pikirannya? Gini dokter, apa ya? Ada satu hal yang saya belum cerita juga sih sebenarnya. Mungkin, iya. Jadi saya kemarin itu pas keguguran, ini saya agak mengencang dokter, payudara saya mengencangkan gitu. Udah siap itu saya uret, siap itu aman udah, tapi dia tetap dokter tetap maksudnya kayak kencang gitu. Jadi saya overthinking atau apa, Tuhan enggak, terus sempat juga leher saya tegang kan dokter, kanan kiri enggak, dalam nama Tuhan semuanya baik. Berarti takut ada apa-apa di payudara? Iya dokter, terus saya kayak jadi overthinking gitu kan, tapi tidak, semua enggak, Tuhan pelihara kok, udah tenang gitu. Sampai kemarin kakak seorang perawat datang, terus saya cerita lah gitu, kakak saya nggak tahu, saya bilang ininya kenceng terus gitu kan, kenapa rupanya, mungkin karena yang kemarin laparoskopi juga pengaruh deh, karena 7 jam kan dokter laparoskopinya gitu. Jadi enggak kok, nggak apa-apa. Terus dicela sama si kakak, baik-baik aja, nggak ada yang aneh katanya kayak gitu. Makanya itu salah satunya dokter. Jadi aku baik ya. Nah setelah aku udah cerita gitu sama kakak, enakan aku dokter. Maksudnya Tuhan, aduh makasih ya Tuhan gitu. Nah tapi masih belum bisa dokter gitu. Jadi worried, jadi nggak tahu, tapi udah mencoba tenang gitu, tapi tetap aja belum bisa tidur. Udah. Itulah yang kurasakan, yang satu itu yang memang belum kuceritakan dokter. Kalau masalah aku meminta maaf kepada siapapun, yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan ya dokter. Sama orang tua, sama mertua, sama adik-adik saya udah bilang kalau banyak salah selama ini mohon dimaafkan lah gitu. Jadi dengan aku mau merelakan, maksudnya ya aku banyak salah lah dokter, namanya manusia gitu kan. Iya semua udah
Ya. Ini Kak, udah. Dokter saya udah. Itu udah ya. Mantap. Iya. Jadi yang ini dokter. Nah sekarang sejak saya udah cerita sama kakak kemarin, dia udah nggak begitu sakit, mau kadang nyeri kayak di dada sih dokter, kayak diafragma nggak bagus gitu kan. Nah sekarang udah enakan gitu, tapi tidurnya belum, walaupun posisinya masih kayak kenceng gitu loh dokter. Iya. Tuh jadi sampai sekarang belum, nggak tahu. Aku udah Tuhan, aku dokter sehatlah, ya udahlah, jalani gitu. Apanya yang dijalani, apanya yang udah? Iya, jadi ya gitulah dokter, itulah yang belum kuceritakan. Setelah aku cerita sama kakak kemarin, enak aku dokter, maksudnya gak ada ini pun tenang gitu, baik-baik aja gitu. Oke. Si dokter. Berarti yang belum ikhlas adalah dengan penyakit. Gitu ya dokter. Boleh sakit? Ya kalau dokter tanya, ya boleh lah dokter. Jadi kalau Tuhan yang nanya, ya boleh dokter. bilanglah sama Tuhan, Tuhan. Bilanglah, Tuhan. Tuhan. Kalaupun saya harus sakit, sakit yang berat, sakit kanker, dokter. Nah itu belum ikhlasnya. Itu yang akan membuat kita menjadi tetap khawatir. Jangan-jangan saya sakit kanker payudara. Iya, padahal memang udah dicek kakak, enggak ada, aman. Iya, karena yang sakit itu pikirannya. Karena kenapa sakit pikirannya? Karena nggak mau ikhlas. Oh iya dokter, ikhlas lagi balik ya. Iya, makanya nggak pernah bisa tidur malam karena khawatir jangan-jangan nanti aku sakit kanker. Gitu, jadi mengatasinya gimana dokter? Ikhlas lah kayak tadi gue bilang sama Tuhan, Tuhan. Coba bilang, Tuhan. Takut dokter. Oh takut ya, berarti nggak mau ikhlas kan? Ikhlas dokter, ikhlas, sehat. Kalau bilang sehat itu nggak ikhlas. Karena hidup kita ini pilihannya ada sama kita. Mau ikut kehendak Tuhan atau ikut apa yang kita mau. Kalau ditanya semua manusia pasti maunya sehat. Iya dokter, benar. Pertanyaannya, apakah Tuhan menjamin? Tuhan berjanji kalau semua orang akan sehat? Semua diberkati gitu sih dokter. Iya, diberkati iya, tapi apakah semua pasti sehat? Enggak sih dokter. Iya kan? Tanganku gemetar jadinya dokter. Iya, orang nggak ikhlas. Iya kan? Tuhan nggak pernah janji kalau kita itu akan mulus-mulus saja hidup ini. Dokter. Tapi Tuhan berjanji melewati apapun yang kita alami dalam hidup ini, Dia pasti menyertai. Amin. Ya, sekarang mau nggak melewati apapun tapi bersama dengan Tuhan? Mau ya? Jadi intinya saya tetap tamping, maksudnya bukan semuanya baik, udah santai. Nggak bisa gitu. Nggak in control. Itu namanya kita menipu diri sendiri. Sekarang keadaan memang nggak baik.
Paham ya? Pertanyaannya, maukah kita menerima keadaan yang tidak baik itu? Walaupun sebenarnya bukan itu ya dokter ya, cuman keresahan tinggi aja ya. Loh, kalaupun memang itu kenapa rupanya? Jadi kita bukan menipu diri sendiri, bukan memanipulasi. Kita menerima segala kenyataan yang ada dalam hidup kita. Apa adanya. Paham ya, Kak? Sekarang pilihannya ada sama kakak. Mau nggak menerima apa adanya? Dokter Joseph. Hadir. Aku nyanyi satu lagu dulu ya. Boleh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi kalau kita menerima apa saja yang sedang kita alami, lalu berserah kepada Tuhan, terserah Tuhan, saya ikhlas Tuhan, maka pada waktu itu Tuhan bekerja sebenarnya. Tapi kita nggak boleh paksa Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Posisi kita adalah menyembah Tuhan. Kalau orang menyembah Tuhan, berarti apa? Apapun yang Tuhan mau berikan, apapun yang Tuhan mau kerjakan, semuanya terserah sama Tuhan. Mau kakak ada kanker payudara, terserah Tuhan. Itu namanya kita ikhlas. Makasih banyak dokter. Jadi cuma itu sih, itu yang memang sampai sekarang. Bilanglah sama Tuhan, Tuhan, ayo bilang, ikut sama aku, Tuhan. Bentar ya dokter. Ya, siap. Dengan kita mengucapkannya, Tuhan bekerja dengan sempurna ya.